Mengetahui penanganan longsor yang menurut data telah menewaskan 4 korban jiwa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kita tanyakan langsung ke Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribo. Bang Masinton, update sudah berapa korban jiwa yang tercatat pemerintah setempat? Sementara ini baru 4 korban jiwa, Mbak Cynthia, akibat tanah longsor yang menimpa rumah salah satu keluarga di daerah Kecamatan Sitawis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah ini sekarang kami sedang melakukan identifikasi titik-titik daerah longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Nah ini sekarang akses listrik juga pada mati, akses jaringan internet juga pada mati, maka praktis karena kami sekarang berada posisi di wilayah perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, maka kami masih bisa dapat akses telepon. Jadi dalam kondisi ini, situasinya sangat memprihatinkan gitu loh, Mbak. Kalau cuaca sendiri saat ini seperti apa, Bang Masinton? Nah, cuaca Badan Meteorologi BMKG Sumatera Utara itu menginformasikan cuaca ekstrim dalam sepekan ini. Nah ini yang kemudian di wilayah kawasan Pantai Barat, karena Tapanuli Tengah berada di wilayah Pantai Barat Samudra Hindia, ini mengalami dampak yang luar biasa. Dan juga terjadi banjir bandang tersebut karena adanya upaya pembalakan dan penanaman sawit secara agresif di wilayah-wilayah pebukitan kami. Maka ini nanti semua kami sudah lakukan pemetaannya, kami identifikasi dan kami akan lakukan tindakan upaya untuk memitigasi potensi-potensi bencana dan upaya-upaya penanaman liar kebun-kebun sawit di daerah perbukitan. Dan ini juga akan kami sampaikan kepada Presiden tentang upaya-upaya perusakan lingkungan hutan di wilayah Tapanuli Tengah. Ya, gitu, Mbak. Bang Masinton, jika memang antisipasi diperlukan, antisipasi apa yang sudah disiagakan oleh pemerintah setempat? Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga. Terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Dan juga tadi sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko tentang kondisi di Tapanuli Tengah. Beliau akan sampaikan, laporkan kepada Presiden. Kalau di Tapanuli Tengah sendiri, apakah masih tercatat ada titik-titik yang bisa berpotensi terjadi longsor susulan? Dan terkait dengan jalan, apakah ada yang terputus, Bang Masinton? Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Nah kami sudah mengimbau kepada warga supaya semua melakukan evakuasi gitu, Mbak. Kalau yang ya silakan. Ya, karena ini juga potensinya masih hujan ringan, disertai juga badai, angin begitu. Untuk longsor dan banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah ini, Bang Masinton, jika memang masih diantisipasi terjadi potensi longsor susulan, untuk warga sendiri apakah sudah dievakuasi ke zona aman? Iya, BPBD kami beserta pemerintah desa, kecamatan, supaya kami kerahkan supaya
menginformasikan ke warga dan melakukan evakuasi bila perlu. Warga yang masih bertahan dilakukan evakuasi paksa ke titik aman, mencegah terjadinya korban jiwa gitu, Mbak. Tapi dari Bang Masinton sendiri selaku pemerintah setempat, apakah bisa menghubungi perwakilan warga di titik-titik yang sempat terjadi musibah ini, Bang Masinton? Iya, ketika akses semua terputus, ya, untungnya tadi kami siang sudah rapat koordinasi sehingga semua kita arahkan bisa mengidentifikasi seluruh potensi dan tanggap darurat serta siaga bencananya di tiap wilayah dimaksimalkan. Baik itu melibatkan pemerintahan kecamatan, desa, kelurahan, dan juga beserta masyarakat. Begitu. Artinya saat ini di Tapanuli Tengah sudah memasuki tanggap daruratkah, Bang Masinton? Malam ini kami akan merapatkan Forkopimda. Tadi kami sudah berkontak semua karena semua masing-masing di lokasi. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Untuk kebutuhan warga, khususnya warga yang terdampak, apa saja yang saat ini belum bisa dipenuhi, Bang Masinton? Nah, pertama kami sudah melakukan koordinasi dengan Bulog tentang kebutuhan konsumsi makanan. Nah, kemudian tadi Kementerian Sosial dari Medan mengirim pakaian. Nah, tentu ini kami optimalkan dalam beberapa hari ini. Kami akan konsen pada penanganan evakuasi korban tadi di titik-titik evakuasi, penyiapan makanan, kesehatan, dan juga pakaian, selimut, dan lain sebagainya, Mbak. Begitu. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.